Halo Sobat Anyo. Menentukan jurusan kuliah kadang sangat menguras energi dan pikiran. Di samping kita tidak tahu apa yang akan dipelajari di kuliah nanti, dan juga pemilihan jurusan kuliah harus dipikirkan prospek kerjanya di masa depan. Tidak jarang, kadang banyak di antara kita yang akhirnya mengikuti kehendak orang tua atau pilihan jurusan orang tua, meskipun kadang orang tua kita sendiri pun tidak mengerti jurusan yang mereka sarankan. Oleh karena itu, sebaiknya kamu tidak gegabah dalam mengambil jurusan kuliah ini, sebab akan menentukan nasib kamu di masa yang akan datang. Nah, bagi kamu anak IPA, sebenarnya banyak sekali alternatif jurusan kuliah yang menjanjikan selain kedokteran dan bidang kesehatan. Karena di samping masuk kuliah kedokteran sangat susah dan juga biaya kedokteran sangat mahal, tapi anak IPA nggak harus semuanya menjadi dokter kok. Ada banyak jurusan-jurusan yang jarang diminati, namun ternyata sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Selain kompetisi ujian masuknya tidak seketat jurusan favorit, kamu berpeluang untuk kuliah di universitas yang bergengsi. Berikut, kami sajikan 6 jurusan kuliah yang jarang diminati tapi menjanjikan di masa depan. Namun sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap memberikan informasi-informasi seputar pendidikan lainnya. Fisika murni. Jika kamu penggemar Albert Einstein, mungkin saja kamu juga penggemar fisika. Jurusan fisika murni memang mengandalkan hitung-menghitung, namun sebenarnya kuliahnya tidak begitu berat seperti kuliah kedokteran. Karena kuliah jurusan fisika kamu tidak bertanggung jawab atas nyawa manusia, namun kamu bisa mengeksplorasi dunia dengan fisika. Tahukah kamu bahwa saintis nuklir di Iran digaji 1 miliar per bulan? Itu karena saintis tersebut memiliki kemampuan bidang fisika yang tinggi. Oleh karena itu, jika mereka bisa, kenapa kamu tidak? Belajar fisika tidak hanya belajar soal hitung-menghitung loh, tapi juga belajar tentang angkasa, planet, dan bagaimana cara terbentuknya dunia ini. Keren bukan? Fisika sendiri memiliki banyak cabang keilmuan seperti fisika material, fisika nuklir, fisika partikel, dan lain sebagainya. Jika kamu hobi dan suka mempelajari tentang nuklir, maka kamu bisa memilih jurusan fisika yang berfokus pada pembuatan nuklir. Keren bukan? Banyak sekali universitas di Indonesia yang menawarkan prodi fisika murni. Di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, dan masih banyak lagi. Jika kamu bisa masuk kuliah jurusan fisika di ITB, tentunya peluang kamu untuk mendapatkan karir yang cemerlang di masa yang akan datang tentunya akan terbuka lebar. Prospek jurusan fisika diantaranya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Riset Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Perusahaan Telekomunikasi Indonesia, dan BMKG Indonesia. Astronomi. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu jurusan astronomi ini. Karena di samping memang tidak populer, jurusan astronomi juga sangat langka di Indonesia. Tapi sebenarnya, prospek masa depannya sangat menjanjikan. Karena Indonesia kekurangan ahli-ahli di bidang astronomi. Astronomi adalah salah satu ilmu eksakta tertua yang fokusnya mempelajari tentang alam semesta dan benda-benda langit. Dibutuhkan kemampuan dan minat yang kuat dalam matematika dan fisika untuk menempuh studi di jurusan astronomi ini. Astronomi mempelajari ilmu benda-benda langit seperti bintang, bulan, komet, matahari, planet-planet, dan galaksi di seluruh angkasa. Nantinya, kamu akan belajar tentang fenomena-fenomena di luar atmosfer bumi seperti ledakan sinar gamma, bencana di angkasa, ledakan supernova, dan lain sebagainya. Di jurusan astronomi, kamu juga mempelajari bagaimana alam semesta dimulai. Dan apakah ada kehidupan di alam semesta selain planet bumi ini? Keren bukan? Jika kamu tertarik astronomi, kamu bisa mengambil jurusan ini di Institut Teknologi Bandung, yang satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang membuka prodi astronomi. Nah, bagaimana prospek kerjanya di masa depan? Mungkin banyak dari kamu yang belum mengerti apa sih kerja kita masuk jurusan astronomi? Tenang, kamu tidak sendirian, karena memang jurusan astronomi termasuk jurusan yang eksklusif, namun lulusannya sangat dibutuhkan di dunia kerja. Lulusan astronomi bisa bekerja di lembaga-lembaga survei dan penelitian Indonesia, seperti LIPI, LAPAN, BMKG, dan lembaga-lembaga penelitian internasional. Nah, perlu diketahui, kalau jurusan astronomi, ini karirnya tidak hanya dibutuhkan di Indonesia saja, tapi juga di dunia, sehingga peluang kamu sangat luas. Jangan-jangan nantinya kamu keterima di perusahaan NASA Amerika loh. Sedangkan jika kamu berminat menjadi dosen, kamu bisa menjadi dosen untuk jurusan biologi, fisika, matematika, dan astronomi itu sendiri. Keren kan? Oceanografi. Jika kamu ngefans sama Ibu Puji Astuti, mungkin tidak ada salahnya kamu untuk melirik jurusan ini.
Karena jurusan oceanografi mempelajari samudra, laut, gelombang, ekosistem laut, dan hal lain yang berkaitan dengan laut. Dalam hal oceanografi, kamu akan bisa mengeksplorasi laut secara keseluruhan, termasuk bagaimana pengaruh bencana terhadap biota laut. Mempelajari bidang keilmuan oceanografi sangatlah penting dan dibutuhkan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Lautnya juga lebih luas dari daratnya, sehingga tidak salah jika kamu mengambil jurusan ini. Oceanografi memiliki beberapa klasifikasi, diantaranya adalah oceanografi kimia, mempelajari reaksi kimia dan distribusi unsur kimia di dasar laut dan samudra. Oceanografi fisika, mempelajari berbagai aspek fisika air laut seperti distribusi temperatur air laut, gerakan air laut, tipe energi dalam laut, transmisi suara, transmisi cahaya, serta interaksi udara dan laut. Oceanografi biologi, mempelajari tipe kehidupan laut, distribusinya, saling keterkaitannya, serta aspek lingkungannya. Oceanografi geologi, disebut juga geologi laut atau marine geologi, mempelajari asal-usul cekungan laut, konfigurasi cekungan laut, sifat batuan dan mineral dasar laut. Oceanografi meteorologi, mempelajari fenomena atmosfer di atas samudra, pengaruhnya terhadap perairan dangkal dan dalam, serta pengaruh permukaan samudra pada proses-proses atmosfer. Nah, jika kamu tertarik untuk masuk kuliah jurusan ini, sayangnya saat ini cuma ada 2 universitas yang mengadakan prodi, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Diponegoro. Teknik perkapalan. Tertarik dengan jurusan teknik perkapalan? Coba ubah dulu mindsetmu bahwa lulusan jurusan teknik perkapalan akan bekerja terus-menerus di laut. Tentunya, jurusan ini akan mempelajari tentang kapal dan alat transportasi lainnya, terutama yang mengambang di laut. Kamu akan belajar berbagai macam hal tentang perancangan dan pengembangan kapal, mulai dari bentuk dasar dan struktur kapal, proses produksi, cara memperbaiki kapal, navigasi kapal, aspek hukum kelautan, hingga mekanisme pengoperasian armada kapal. Jurusan teknik perkapalan tidak sama dengan teknik sistem perkapalan. Jika kamu masuk jurusan teknik sistem perkapalan, maka kamu akan fokus pada perkuliahan tentang sistem instrumen pada kapal. Prospek kerja lulusan teknik perkapalan sangatlah luas. Kamu bisa bekerja di tempat yang menyediakan bidang pembangunan kapal, pemeliharaan dan reparasi peralatan lepas pantai, dan jasa konstruksi dan rekayasa, dan sebagainya. Prospek kerjanya di PT PAL, galangan kapal, dan perusahaan yang berhubungan dengan kapal. Kamu juga bisa menjadi seorang ahli teknik transportasi laut, manajer logistik, insinyur perkapalan, perencanaan transportasi, hingga manajer transportasi. Ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan atau proteksi tanaman sangat dibutuhkan di Indonesia. Salah satunya karena Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki banyak industri yang terkait dengan bidang perkebunan hingga kehutanan. Jika kamu tertarik dengan dunia tumbuhan, alasan tersebut bisa kamu gunakan sebagai motivasi masuk ke jurusan ini. Meskipun jurusan ini masih dianggap sepele, tetapi selama di Indonesia masih banyak para petani, maka jurusan ini masih potensial. Jika kamu sudah masuk jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, kamu akan mempelajari materi kuliah tentang isu pengelolaan hama demi mengkonservasi lingkungan sekaligus manajemen sumber daya alam. Jadi, kamu bisa mengetahui berbagai macam jenis hama tanaman beserta latinnya, berbagai macam penyakit tanaman beserta cara mengendalikannya, dan hal lain yang masih berkaitan dengan masalah tanaman. Setelah lulus dari jurusan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, kamu bisa melanjutkan karir di bidang pembuatan obat, bekerja di pabrik pupuk, sebagai penyuluh pertanian, peneliti tanah dan tumbuhan, perencana restorasi lingkungan, konsultan lingkungan, manajer ilmu alam, spesialis konservasi alam, dan sebagainya. Kamu juga dapat bekerja di lembaga pemerintahan, misalnya LIPI, Bapeda, Departemen Pertanian, perusahaan BUMN, maupun perusahaan swasta. Manajemen transportasi. Jurusan yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari adalah jurusan manajemen transportasi. Jika kamu sudah masuk ke jurusan ini, kamu akan mempelajari hal-hal yang erat kaitannya dengan transportasi. Selama manusia masih berpindah-pindah dengan alat transportasi, maka jurusan ini masih prospek baik ke depannya. Ketika masuk jurusan manajemen transportasi, kamu akan belajar mengenai perencanaan, pengoperasian, hingga pemeliharaan berbagai macam jenis transportasi. Selain itu, kamu pun akan diajarkan cara menghitung biaya operasional kendaraan-kendaraan, tarif yang harus diberlakukan, rute transportasi, hingga perkiraan penggunaan bahan bakar.
Tentu, materi perkuliahan tentang masalah transportasi juga akan kamu dapatkan. Prospek pekerjaan lulusan manajemen transportasi bisa di DLL AAJ, Tol, Angkasa Pura, Dishub, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga bisa berkarir di bidang yang berkaitan erat dengan transportasi, baik sektor negeri maupun sektor swasta. Tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa menjadi manajer atau supervisor di bidang transportasi. Masih belum yakin untuk masuk jurusan manajemen transportasi? Kamu perlu tahu bahwa transportasi di Indonesia membutuhkan perbaikan dan berbagai aspek. Jadi, kamu bisa belajar dengan giat untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Nah, bagi kamu yang masih bingung untuk mengambil jurusan apa, silahkan berkonsultasi dengan expert Tanyo ID secara gratis dengan cara mendaftar ke link yang tersedia di kolom deskripsi ataupun di komen. Itulah 6 jurusan kuliah yang jarang diminati tapi memiliki prospek masa depan yang cerah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi!